Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Presensi dulu ya. Ana ada, Adi ada, Sarah ada, terus terakhir Zen ada. Materi kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pidato. Sebelumnya ada yang sudah tahu pidato itu apa? Belum ada ya? Mungkin kalian sudah sering mendengar istilah pidato, sudah sering melihatnya juga. Jadi pidato itu suatu kegiatan menyatakan pendapat atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal atau peristiwa tertentu. Untuk contohnya, contoh pidato itu banyak sekali. Contoh gampangnya yang sering kita jumpai itu pidato kenegaraan, terus pidato acara-acara tertentu, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah atau di rumah dari Pak RT, Pak RW gitu ya. Terus macam-macam pidato ada banyak, tapi kali ini kita akan lebih fokus ke pidato persuasif. Apa sih pidato persuasif itu? Pidato persuasif yaitu metode berpidato yang bertujuan untuk menarik perhatian pendengar sehingga dapat mempengaruhi khalayak umum. Jadi kita itu bertujuan untuk kita menjadi pusat perhatian khalayak umum. Kita berpidato secara lantang, secara notasinya benar, seperti itu ya. Terus tujuannya itu untuk apa sih? Tujuan pidato persuasif yaitu menggerakkan masyarakat agar melakukan sesuatu. Contohnya melakukan sesuatu itu sesuatu yang positif tentunya ya. Contohnya itu bela negara, terus cara hidup yang sehat itu gimana, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menyimpulkan gagasan atau pesan dalam teks pidato? Sebenarnya ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk dapat menyimpulkan gagasan atau pesan dalam teks pidato yang kita dengar, yaitu 1. Menemukan hal pokok dalam teks pidato. Bagaimana sih caranya kita menemukan hal-hal pokok dalam teks pidato itu? Caranya mudah, namun kita harus cermat, kita harus mendengarkan pidato tersebut dari awal sampai akhir. Terus yang kedua, menyimpulkan hal pokok dalam teks pidato. Caranya saat kita mendengar orang lain berpidato, kita harus konsentrasi, terus paham isinya. Selanjutnya, kalau perlu dicatat dan disimpulkan. Terus menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato. Menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Struktur pidato ada 3. Pertama, pembuka, isi, dan penutup. Pembuka pidato itu berisi ucapan salam, terus salam hormat, seperti itu. Isi pidato terserah, maksudnya terserah itu terserah pembicara mau menyampaikan apa, menyampaikan cara menjaga hidup sehat, cara berpakaian yang benar mungkin, atau yang lain sebagainya. Terus penutup itu biasanya berisi tentang ucapan terima kasih, terus salam penutup. Selanjutnya, yang terakhir, menuangkan gagasan atau pikiran pesan dalam teks pidato.
bagaimana sih caranya kita menuangkan gagasan atau pikiran dalam teks pidato yang akan kita sampaikan. Pertama, menyusun teks pidato. Menyusun teks pidato. Tadi kan Ibu sudah memberikan struktur dalam teks pidato itu ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, isinya itu mungkin tentang kenegaraan atau agama dan lain sebagainya. Yang kedua, menyunting atau membaca kembali teks tersebut. Sebelum berpidato di depan umum, sebaiknya kalian membaca ulang teks pidato yang sudah kalian berikan. Takutnya ada beberapa kata yang mungkin kurang berkenan untuk disampaikan. Jadi ini itu untuk meminimalisir kejadian tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, bisa dilihat di depan sini ya. Ini contoh pidato dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, biasanya tradisi hari guru penuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus, kepada semua guru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta dan berlestari tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu kurikulum yang begitu padat, menuntut, menginspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Itu salah satu contoh pidato yang disampaikan oleh Bapak Menteri ya. Selanjutnya, tugas untuk kalian yaitu ada dua. Pertama, membuat teks pidato secara mandiri sesuai dengan struktur. Tadi strukturnya ada pembuka, isi, dan penutup ya. Terus yang kedua, berpidato di depan teman sekelas. Jadi Ibu tidak menyuruh kalian di kelas lain mungkin atau di lapangan, enggak ya. Kita masih belajar, jadi pidato di depan teman kelas. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Oke, untuk penilaiannya itu ada 5 ya, nanti Ibu sampaikan. Penugasannya dikumpulkan minggu depan. Terus untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai debat. Oke, debat ya. Tapi Ibu mohon sebelum Ibu memberikan materi tentang debat, kalian belajar dulu di rumah malam-malamnya, supaya nanti kalau Ibu tanya atau kalian ada yang belum paham bisa kalian tanyakan ke Ibu. Mungkin sekian kelas kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu selanjutnya.